Udara pagi ini sangatlah sejuk teruntuk awal perjalanan dari kehidupan yang tak berujung. Semua orang berhak menentukan dari mana mereka mulai melangkah. Langkahnya pun ya terserah mereka mau kemana dan teruntuk apa. Teruntukku, pagi ini seakan terasa amat nyaman. Semua perjalanan seperti bumi setelah hujan pergi. Damai di hati dengan aroma khas tanah, berikut pelangi yang sangat memanjakan. Tapi ini bukan aku yang terbiasa hidup santai, tenang, tanpa gejolak masalah yang biasa aku pikul. Aku bukan manusia yang mau menerima bahagia dalam tenang, tersenyum lepas dalam nyaman. Bukan aku. Kali ini aku akan berusaha nikmati kehidupan penuh liku, teruntuk bahagia sejatiku. Bahagia ketika diri ini merasa menang melawan rasa takut, berdiri tegak di tengah badai, dan tersenyum lepas ketika gelombang masalah mulai berlahan pergi. Tanda mereka menyerah akan aku. Banyak hal yang bisa aku pilih kali ini. Belajar menghargai orang lain, belajar terus di jalan yang benar, belajar menerima perintah tanpa melihat siapa komandannya, dan belajar mencoba merasa lebih bisa menerima segala rasa yang akan muncul akibat setelahnya. Ku akan mulai dengan mencoba menjadi bawahan dari atasan yang merupakan teman sejawatku. Di awal cukup mengagetkan mereka. Seseorang yang biasa menjadi nahkoda di tempat yang lain, kini siap tunduk menerima perintah di tempat mereka. Dengan sengaja, kubisikkan, tolong jangan ragu dan jangan merasa akan tidak nyaman. Kusampaikan maksud hati untuk belajar hingga mereka mulai mengerti akan kegilaan apa lagi yang akan kubuat. Seketika mereka mulai memerintah. Dengan segala kekuatan mereka mulai menyiksaku dengan rentetan tugas berat yang tak wajar. Teruntuk misiku, kupaksakan badan tetap berdiri walau kadang sempat berpikir mundur. Tapi tidak kulakukan, bukan aku. Jika aku kalah merunduk dan terus mundur. Kulanjutkan dengan segenap persenjataan yang kupunya. Kuselesaikan semua tugas mereka hingga mereka merasa kalah dan tak pantas untuk menyematkan tugas-tugas itu terhadapku. Bukan pujian yang kuharapkan. Harapanku, diri ini bisa belajar merumuskan apa yang sebenarnya bisa disimpan, hingga diri ini menjadi manusia yang kaya akan pengalaman. Harapanku, diri ini bisa belajar merumuskan apa yang sebenarnya bisa disimpan, hingga diri ini menjadi manusia yang kaya akan pengalaman. Benar saja, setelahnya aku berhasil menuliskan rumus-rumus penting dalam hidup. Menjadi ujung tombak mereka pastinya sangat bosan. Terlebih pemberi perintah tak pernah mengerti akan waktu serta tenaga yang kita miliki. Dari sini ku belajar, jika suatu saat akulah komandannya, setidaknya ku akan tuliskan rentetan tugas beserta waktunya yang masuk akal. Terlebih urusan kata yang cukup dekat dengan perasaan. Sebagai komandan harus bisa lebih merasa akan kebutuhan mereka, merasa tentang hati mereka, terlebih merasa hadiah apa yang tepat teruntuk mereka yang telah sudi memberi tenaga dan waktunya melaksanakan ambisi kita. Selanjutnya, aku belajar tentang arti kebenaran. Kebenaran tak perlu melihat siapa dan dari mana asal kebenaran tercipta. Entah dari anak kecil, seumuran, atau bahkan dari orang gila sekalipun. Kita harus pintar menerima pesan, menyaringnya hingga menjadi rangkaian kata yang sanggup kita munculkan imajinasinya. Hingga kelak kita yakini dan pastikan menjadi langkah-langkah kita untuk melewati waktu yang disediakan senyaman dan sesempurna mungkin. Kehidupan ini hadir selalu berpasangan. Tak akan manis terasa tanpa kita mencoba rasa pekatnya pahit. Yang keliru adalah salah menafsirkan pahit, di mana merasa bahwa pahit adalah bentuk keterpurukan, hingga tak mampu mencicipinya, bahkan tak mau menghirup aromanya. Selanjutnya, aku akan ceritakan bagaimana diri ini menata hati agar terbiasa peka menerima logika. Kali ini, aku dengan sengaja mundur satu langkah
teruntuk langkah maju saudaraku. Kulakukan dalam senyap, tak ada yang mengetahui terkecuali diriku dan Tuhanku. Ku hanya ingin merasa bagaimana jika melakukan sesuatu teruntuk seseorang tanpa merasa perlu menyampaikan bahwa kitalah yang melakukannya. Perlu diingat, kulakukan ini bukan teruntuk orang istimewa di hati, tapi hanya teruntuk teman yang kuanggap seperti saudaraku sendiri. Ya, sejatinya itu pengakuanku saja. Buat dia, ku teman atau saudaranya, ku tak peduli. Niatnya teruntuk belajar. Ya sudah, hal itu tak teramat penting. Istimewa sekali hal yang kulakukan kali ini. Ku belajar tertawa, menertawakan sikap teman yang telah kuangkat derajatnya di hati ini seperti saudara. Ternyata mereka cukup angkuh, merasa cukup pintar di atas ketidaktahuannya, merasa pahlawan teruntuk dirinya sendiri, bahkan melangkah dan bertingkah di luar logika umum. Ya, pada dasarnya ketika seseorang mulai bertingkah bodoh, tingkahnya hanya untuk menutupi kekurangannya, kecurangannya, bahkan kebodohannya. Yang sedikit aneh, seseorang bahkan senang berpura-pura pintar dan mengetahui banyak hal, padahal sekelilingnya mengetahui letak kebenarannya di mana. Artinya, dengan sengaja membiarkan dirinya dengan penilaian buruk oleh mata sekelilingnya. Sungguh aneh. Cukup beruntung keadaan kali ini. Diniatkan untuk belajar. Seberapa sakitnya hati ini jika apa yang kita lakukan teruntuknya dibalas dengan keangkuhan, bahkan memutarbalikkan fakta hingga nampak akulah yang bermasalah. Pesannya, jika dirimu bermaksud berkorban, berkorbanlah tanpa merasa harus diakui, dihargai, bahkan dihormati, atau dengan balasan bentuk apapun. Jika dirimu merasa sakit hati, cukup wajar, karena kita semua manusia dengan segala kelemahannya. Segeralah hapus dengan tawa, agar perih luka hatimu perlahan menipis hingga jadikan senyum tawamu menjadi senyum kemenanganmu. Buatlah sakit hatimu sakit hati yang disengaja, hingga kau tahu obat paling tepat teruntuk sakitmu. Tapi jika dirimu belum siap menanggungnya, lebih baik tetap di zona nyamanmu, agar kau tetap baik-baik saja. Tugas manusia hanya belajar, dan terus belajar tanpa diikuti penilaian berupa angka atas semua pencapaianmu. Dirimulah penilai sebenarnya yang dapat mengukur seberapa besar tingkat keberhasilanmu. Cukupkan bekal ilmu teruntuk pengisi hari-harimu. Cukupkan agar kelak kau jadikan bekal ilmumu untuk jadi manusia beradab. Berharap kelak adab dan ilmu kita jadi penolong di kehidupan berikutnya. Surga bukanlah tempat orang-orang yang tak punya salah, tapi kebaikan mereka cukup melebihi kesalahannya, hingga mampu menutupi segala kesalahannya. Tugas manusia memberikan damai di muka bumi ini, tapi kurang bijak rasanya jika kita tak mampu damaikan diri, selalu bertahan dalam tekanan, selalu berpura-pura nyaman dalam zona kesalahan. Jangan membiasakan serta membiarkan keburukan bersemayam di hatimu, hingga terus merusak logikamu. Maka kau akan mengeras bagai batu, tak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ada hanya pembelaan atas kesalahanmu, tanpa mau mengakui kesalahan dan sesegera mungkin untuk meminta maaf. Maka tak akan pernah kau temukan damai di hatimu.